Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Fikri Farhan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi dan kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriana Nusamsyah NPM 061, Puput Juli Rahayu NPM 144, dan Tiara Khairunisa NPM 147. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Kapasitas Strategis untuk Produk dan Jasa. Submateri bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama mengenai keputusan kapasitas bersifat strategis. Yang kedua, definisi dan konsep kapasitas. Yang ketiga, faktor penentu kapasitas efektif. Yang keempat, formulasi strategi. Yang kelima, peramalan kapasitas. Yang keenam, tantangan perencanaan kapasitas jasa. Dan yang ketujuh, mengembangkan alternatif kapasitas. Sebelum memasuki materi yang pertama, perlu diketahui tentang apa itu sasaran perencanaan kapasitas strategis. Sasaran perencanaan kapasitas strategis yaitu pencapaian kesesuaian antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Materi yang pertama yaitu tentang keputusan kapasitas bersifat strategis. Keputusan kapasitas merupakan salah satu keputusan paling mendasar antara semua keputusan desain yang harus dibuat oleh manajer. Keputusan kapasitas sangat penting bagi organisasi. Yang pertama, keputusan kapasitas berdampak nyata pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Pada dasarnya, kapasitas membatasi tingkat output yang layak. Yang kedua, keputusan kapasitas memengaruhi biaya operasi. Yang ketiga, biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Jadi, semakin besar kapasitas unit produktif, semakin besar biayanya. Yang keempat, keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Yang kelima, keputusan kapasitas bisa mempengaruhi daya saing. Yang keenam, kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelolaan lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak seimbang. Yang ketujuh, globalisasi telah meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Yang kedelapan, keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya. Organisasi perlu merencanakannya jauh lebih awal. Materi yang selanjutnya yaitu definisi dan konsep kapasitas. Kapasitas mengacu pada batas atas dari tingkat output. Kapasitas desain yaitu tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasi, proses, atau fasilitas. Kapasitas efektif yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Kapasitas desain adalah tingkat output maksimal yang dicapai berdasarkan kondisi ideal. Sedangkan kapasitas efektif biasanya lebih kecil dari kapasitas desain. Dua ukuran efektivitas sistem. Yang pertama, efisiensi, yaitu rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Yang kedua, penggunaan kapasitas, yaitu rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Yang selanjutnya yaitu menghitung efisiensi dan penggunaan. Efisiensi yaitu output aktual dibagi dengan kapasitas efektif, sedangkan penggunaan output aktual dibagi kapasitas desain. Dan kedua ukuran tersebut dinyatakan dalam presentase. Contoh, hitunglah efisiensi dan penggunaan kapasitas dari Departemen Perbaikan Kendaraan. Diketahui kapasitas desain 50 unit per hari, kapasitas efektif 40 unit per hari,
dan output aktual 36 unit per hari? Jawabannya, untuk menghitung efisiensi, yaitu output aktual dibagi dengan kapasitas efektif, yaitu 36 unit per hari dibagi 40 unit per hari, hasilnya 90%. Untuk penggunaan, yaitu output aktual dibagi kapasitas desain, yaitu 36 unit per hari dibagi 50 unit per hari, hasilnya 72%. Dibandingkan dengan kapasitas efektif 40 unit per hari, 36 unit per hari terlihat cukup baik. Namun dibandingkan dengan kapasitas desain 50 unit per hari, 36 unit per hari jauh kurang memuaskan meskipun mungkin lebih bermakna. Karena kapasitas efektif berfungsi sebagai penutup output aktual, kunci nyata untuk meningkatkan penggunaan kapasitas adalah meningkatkan kapasitas efektif dengan cara memperbaiki masalah mutu, memelihara peralatan dalam kondisi operasi yang bagus, melatih seluruh karyawan, dan memanfaatkan sepenuhnya peralatan yang macet. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan kapasitas bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan kapasitas efektif dan memerlukan pengetahuan mengenai apa yang menghambat kapasitas efektif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Saya Tiara Hairunisa, NPM 147. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Faktor-faktor penentu kapasitas efektif ini berkaitan dengan yang pertama, fasilitas. Desain fasilitas termasuk ukuran dan ketentuan ekspansi. Yang kedua, faktor produk dan jasa. Desain produk dan jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Yang ketiga, faktor proses. Kemampuan dari kuantitas proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Yang keempat, faktor manusia. Tugas yang merupakan pekerjaan, berbagai aktivitas yang dilakukan, serta pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, faktor kebijakan. Kebijakan manajemen dapat memengaruhi kapasitas dengan menyediakan atau tidak menyediakan pilihan kapasitas. Yang keenam, faktor operasi. Masalah penjadwalan biasa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan, di antaranya berbagai alternatif peralatan. Yang ketujuh, faktor rantai pasokan. Faktor rantai pasokan harus mempertimbangkan dalam perencanaan kapasitas jika terjadi perubahan besar kapasitas. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Standar produk, terutama standar minimum mutu dan kinerja, dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan kapasitas serta menggunakan kapasitas. Materi yang selanjutnya yaitu formulasi strategi. Organisasi biasanya mendasarkan strategi kapasitasnya pada asumsi atau prediksi pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi, serta perilaku kompetitor. Strategi ini biasanya melibatkan yang pertama, tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan. Yang kedua, biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran. Yang ketiga, tingkat dan arah inovasi teknologi. Yang keempat, kemungkinan perilaku kompetitor. Dan yang terakhir, ketersediaan modal dan input lainnya. Keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan jumlah kapasitas yang dibutuhkan, penentuan waktu perubahan, kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem, serta tingkat fleksibilitas dan tenaga kerja. Tahapan proses perencanaan kapasitas. Yang pertama itu mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa depan. Yang kedua mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat,
melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Yang kelima, menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. Yang keenam, memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Yang ketujuh, menerapkan alternatif pilihan. Dan yang terakhir, memantau hasilnya. Materi yang selanjutnya yaitu peramalan kebutuhan kapasitas. Keputusan perencanaan kapasitas meliputi pertimbangan jangka panjang dan pertimbangan jangka pendek. Pertimbangan jangka panjang berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas, seperti ukuran fasilitas. Sedangkan pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi permintaan, musiman, acak, dan tak beraturan. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan peramalan permintaan selama rentan waktu dan kemudian mengubah ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. Sedangkan kebutuhan kapasitas jangka pendek kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lainnya dari rata-rata. Untuk contoh perhitungannya, sebuah departemen bekerja 8 jam per giliran jam kerja, 250 hari per tahun, serta memiliki 3 gambaran untuk penggunaan mesin yang saat ini sedang dipertimbangkan, seperti pada tabel di bawah ini. Nah, untuk menghitungnya, bekerja 8 jam per giliran jam kerja, 250 hari per tahun, menyediakan kapasitas tahunan 8 dikali 250, hasilnya 2000 jam per tahun. Ketiga mesin ini akan dibutuhkan untuk menangani volume yang diperlukan. Nah, untuk rumusnya, total waktu pemrosesan yang dibutuhkan dibagi kapasitas tahunannya. Totalnya itu 5.800 jam dibagi 200 jam per mesin. Hasilnya 2,90 mesin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Puput. Saya, Puput Juli Rahayu, NPM 144, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tantangan perencanaan kapasitas jasa. Perlunya memperhatikan bahwa perencanaan kapasitas jasa dapat menghadapi tantangan istimewa yang disebabkan karena sifat jasa. 3 faktor penting dalam perencanaan kapasitas jasa, yaitu yang pertama kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, yang kedua ketidakmampuan untuk menyimpan jasa, dan yang ketiga tingkat perubahan permintaan. Faktor yang pertama, kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, yaitu kenyamanan pelanggan seringkali merupakan aspek penting jasa. Biasanya jasa harus terletak dekat dengan pelanggan. Faktor yang kedua, ketidakmampuan untuk menyimpan jasa. Selain itu, kapasitas harus disesuaikan dengan penentuan waktu permintaan. Tidak seperti barang, jasa tidak bisa dihasilkan dalam satu periode dan disimpan untuk digunakan pada periode berikutnya. Demikian pula, persediaan barang memungkinkan pelanggan untuk segera memuaskan keinginan, sedangkan pelanggan yang menginginkan jasa memungkinkan harus menunggu. Jadi, kecepatan pengiriman atau waktu pelanggan untuk menunggu menjadi perhatian utama perencanaan kapasitas jasa. Faktor yang ketiga, tingkat perubahan permintaan. Perencana kapasitas mengalami masalah perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini cenderung lebih tinggi pada jasa dibandingkan pada barang. Tidak hanya dalam penentuan waktu permintaan, tetapi juga dalam jumlah waktu yang diperlukan dalam setiap pelanggan jasa. Materi selanjutnya, membuat atau membeli. Jadi setelah menentukan kebutuhan kapasitas, organisasi harus memutuskan menghasilkan barang atau menyediakan jasa sendiri atau mengalihdayakan atau membeli dari organisasi lain. Banyak organisasi membeli, suku cadang, atau memborong jasa karena berbagai alasan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, kapasitas tersedia. Jadi apabila organisasi memiliki peralatan yang siap digunakan, keterampilan yang dibutuhkan, dan waktu seringkali masuk akal untuk menyediakan objek atau menyelenggarakan jasa sendiri. Faktor yang kedua, keahlian.
Jika perusahaan tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan, membeli mungkin menjadi alternatif yang layak. Faktor yang ketiga, pertimbangan mutu. Perusahaan yang berspesialisasi biasanya bisa menawarkan mutu yang lebih tinggi dari mutu yang dapat dicapai organisasi sendiri. Selanjutnya, faktor yang keempat, sifat permintaan. Ketika permintaan suatu objek tinggi dan tetap, organisasi seringkali lebih baik melakukan pekerjaannya sendiri. Faktor yang selanjutnya, faktor biaya, yaitu setiap penghematan biaya yang diraih dari membeli atau membuat harus dibandingkan dengan faktor-faktor sebelumnya. Penghematan biaya dapat berasal dari objek itu sendiri atau penghematan biaya transportasi. Dan faktor yang terakhir yaitu risiko. Pengalih-dayaan dapat melibatkan risiko tertentu. Salah satunya, risikonya adalah kehilangan kendali operasi. Risiko lainnya adalah kebutuhan untuk menyingkapkan informasi yang dimiliki. Materi yang terakhir, mengembangkan alternatif kapasitas. Selain perkembangan umum mengenai pengembangan alternatif, hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen kapasitas, yang pertama mendesain fleksibilitas ke sistem. Sifat jangka panjang dari banyak keputusan kapasitas dan risiko yang melekat pada ramalan jangka panjang menunjukkan manfaat potensial dari mendesain sistem yang fleksibel. Yang kedua, mempertimbangkan tahapan siklus. Nah, tahapan ini terbagi menjadi 4, dan tahap pertama yaitu tahap perkenalan. Kita mungkin sulit menentukan ukuran pasar dan pangsa pasar akhir dari organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus berhati-hati dalam berinvestasi pada kapasitas yang besar dan atau tidak fleksibel. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Seluruh pasar dapat mengalami pertumbuhan yang cepat, akan tetapi masalah yang sebenarnya adalah tingkat saat pangsa pasar organisasi bertumbuh, yang dapat lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pasar, bergantung pada keberhasilan strategi organisasi. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Ukuran tingkat pasar tidak bergerak, dan organisasi cenderung memiliki pangsa pasar yang stabil. Organisasi mungkin masih dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya dan menggunakan kapasitas penuh. Tahap yang keempat, tahap penurunan. Organisasi menghadapi penggunaan kapasitas di bawah standar yang disebabkan penurunan permintaan. Organisasi dapat menghilangkan kelebihan kapasitas dengan menjualnya atau dengan memperkenalkan produk atau jasa baru. Yang ketiga, mengambil pendekatan gambar besar untuk perubahan kapasitas. Jadi, risiko tidak mengambil pendekatan gambar besar adalah sistem tidak akan seimbang. Bukti dari sistem yang tidak seimbang adalah adanya operasi yang macet. Operasi macet adalah operasi dalam urutan operasi yang mana kapasitasnya lebih rendah dari kapasitas dalam urutan operasi lainnya. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini seringkali diperoleh dalam potongan cukup besar dibandingkan dengan kenaikan yang lancar, sehingga sulit mencapai kesesuaian antara kapasitas yang diinginkan dengan kapasitas yang layak. Yang kelima, mencoba untuk meratakan kebutuhan kapasitas. Jadi, ketidakrataan kebutuhan kapasitas juga bisa menciptakan masalah tertentu. Hal ini bisa menelusuri ketidakrataan permintaan produk dan jasa melalui berbagai sumber, yaitu variasi acak dan variasi musiman. Yang keenam, mengidentifikasi tingkat operasi optimal. Unit produksi biasanya memiliki tingkat operasi ideal atau optimal dalam hal biaya output per unit. Di tingkat ideal, biaya per unit adalah biaya terendah untuk unit produksi. Apabila tingkat output lebih kecil dari tingkat optimal, meningkatkan tingkat output akan mengakibatkan penurunan rata-rata biaya per unit. Hal tersebut dikenal sebagai skala ekonomi. Namun demikian, apabila output meningkat melalui tingkat optimal, rata-rata biaya per unit akan menjadi semakin besar. Hal tersebut dikenal sebagai skala tidak ekonomi. Yang terakhir, memilih strategi jika melibatkan ekspansi. Pertimbangkan apakah ekspansi tambahan atau satu tahap yang lebih tepat. Faktor yang mencakup seperti tekanan kompetitif, peluang pasar, biaya dan ketersediaan dana, gangguan operasi, serta kebutuhan pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.